A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin. Wa man salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyana khafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumati'u fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina bawaba rahmatik wansur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke itu pasal ke-6 tentang tatbik ya. Tatbik terjemahan dulu ya. Memin tatbik artinya kalau secara bahasa mengamalkan gitu ya, penerapan dari kata ya, tobako ya. Ya, jadi min adabil muhimmah li qiraatil Qur'an allati tanayalul insanu ija kasiratan ijan kasiratan wal istifadat ghairil ma'dudah wa tatbik. Dari salah satu dari adab yang penting dalam membaca Al-Quran yang menyebabkan manusia memperoleh keberuntungan yang banyak dan mengambil faedah yang tidak terhitung adalah tatbik, tentu saja itu ya pengalamannya. Wa kaifiyatuhu dan caranya adalah annahu hainama yatafakkaru fi kulli ayatin minal ayati syarifah yatbaqu mafatiha fi halihi. Dan yaitu caranya kaifiyah itu, kaif itu bagaimana ya, kaifiyah artinya cara. Ketika dia bertafakur pada setiap ayat yang mulia, kemudian dia menerapkan ya baku tadi itu dari tatbik, menerapkan pada konsepnya ya, pada menerapkan isinya mungkin ya, pada hal ini dan hanya pada dirinya sendiri. Dan yarfa'u nuqsanahu biwasatati hadat tatbiq wa yashfi amradahu bihi ya. Dan dia mengangkat ya atau menghilangkan kekurangan-kurangannya dengan perantaraan penerapan tadi itu, dan menyembuhkan penyakit-penyakit dengannya ya, dengan ayat tadi itu. Dan lagi-lagi ini contohnya mengenai ini ya, masalan fi qissati Adam asyarifah
Seperti contohnya kisah Nabi Adam. Kasih Nabi Adam ini sepertinya mendapat perhatian khusus dari Imam Khomeini ya. Ini sering disinggung-singgung. Ini sangat penting ya. Barangkali mungkin kita kisah Nabi Adam ya sudah begitu ya. Memang kita perlu dikasih tahu perlu dikasih clue sedikit ya, perlu dikasih impuls rangsangan sedikit bagaimana apa maksudnya kisah Nabi Adam itu. Yatafakkaru anna madrudiyata asyaitani an janibil qudsi ma'adil kal sujudat ya saja wal ibadat al-tawilah limadha, yaitu mentafakuri tentang pengusiran madrudiyah itu pengusiran ya. Dalam doa-doa itu kan sering dipakai ya kata toroda itu ya, jika engkau mengusirku gitu, toroda pengusiran setan dari janibil qudsi, dari kesucian ya, dari sisi atau dari kedudukan orang, dari kedudukan kesucian. Padahal iblis itu sudah sujud dan beribadah dalam waktu yang lama. Mengapa itu? Limadha fayadharu nafsahu minhu, maka hendaklah dia ketika merenungi ayat tadi itu, dia hendaklah mensucikan dirinya, li'anna maqamal qurbil li'anna maqamal qurbil ilahi maqamal mutahhirin, karena maqam di sisi sisi ilahi, itu sisi qurbil ilahi itu adalah kedekatan kepada ilahi, adalah maqam kesucian ya, maqam orang-orang suci, adalah milik orang-orang suci. Fama al-awsafi wal akhlaqi syaitaniyah la yumkin qudumi ila dzalikal janibil raf'i, ya, dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang syaitaniyah tidak mungkin berada pada sisi yang kedudukan yang tinggi tadi itu. Wa yastafidu minal ayati syarifah anna mabda'a adami sujudi al-iblisi wa ru'yatun nafsihi wal ujub ya. Apa itu kotoran itu? Maka dari kita bisa mengambil faedah ya, itu mengambil faedah dari ayat yang mulia itu adalah bahwa sumber dari keengganan ya, ketidakmauan itu ya. Adam ini di sini artinya tidak ya, tidak ada ketiadaan atau keengganan iblis untuk sujud adalah ru'yatun nafs, iku ya, ru'yatun nafs iku melihat
dirinya sendiri ya. Dan ujub. Jadi ego dan ujub ini sekalipun kita beribadah ya itu bisa ditolak ya. Bisa tertolak dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Fabatola ana khairun minhu ya. Fabatola membatalkan ya. Fatobbala ya. Maka dia tobbala itu tong ya, kosong. Maka dia membual mungkin ya. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, ini sumber dari segala kotoran dan penyakit. Ya. Fadal ujubu sara sababan li hubbin nafsi wal istikbar. Dan ujub ini adalah merupakan sumber dari hubbun nafs, ego ya, cinta diri. Dan istikbar dan kibir ya. Jadi ujub dan kibir, riya ini adalah kalau dalam buku 40 hadis itu adalah bab pertama ya. Bab pertama setelah niat, setelah azam niat, terus bab selanjutnya adalah tentang riya, tentang ujub dan tentang kibir. Ini hal-hal yang penyakit utama ya dalam hati. Ini adalah sumber berhala utama dalam dalam diri kita ya, sumber berhala. Wasara sababan lil istiqlal wal istikbar wal isyanil amri wasara matrudan anil janib. Dan ini adalah menjadi sebab untuk merasa mandiri ya. Istiqlal itu artinya merdeka ya, kalau Masjid Istiqlal, merdeka atau mandiri. Jadi perasaan mandiri itu perasaan bisa mandiri. Itu musuh dari tauhid ya. Tauhid itu adalah sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam filsafat bahwa makhluk itu adalah wujud rabit ya. Jadi secara rasional bahwa itu wujud rabit, tapi konsep-konsep rasional itu harus dirasakan, harus dialami. Caranya dengan ibadah, dengan ibadah dengan baik ya. Dan istikbar dan sombong atau kibir itu ya. Wal isyan, setelah itu setelah merasa mandiri kemudian timbul rasa sombong, kemudian timbul isyan, timbul maksiat, bermaksiat terhadap perintah. Dan setelah itu hasara matrudan, kemudian jadilah dia terusir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita nggak dikasih tuh ini barangkali ya kisah Nabi Adam ya begitu saja gitu, cerita tentang biasa mungkin ya, seperti kita mendengar cerita-cerita yang lain. Ya memang kita perlu dikasih tahu hal-hal yang begini nih, kalau enggak sepertinya ya, kalau wa nahnu khotabna ya, kan kita berkhutbah, kami berkhutbah asyaitana min awali
min min awali umurina ya, dan kita mal'unan matrudan wa tasafna bisifatihil khabisati, dan kita berkhutbah bahwa setan melaknat setan yang terusir tadi itu sejak awal umur kita ya. Tapi kita sementara itu kita menyandang sifat-sifat iblis itu tadi itu ya, tadi itu ego tadi itu, dan menyembang sifat-sifat buruknya. Walam natafakkar fi annama huwa sababal matrudiyah, dan tidak berpikir bahwa ego itu adalah merupakan sebab dari keterusiran anjanibil qudsi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di makam kesucian. Idan kana maujudan fi ayyi syakhs fi ayyi syakhsin ya. Kalau dia ada dalam seseorang, fahuwa matrudun, maka dia akan terusir. Walaisa lisyaitani khususiyah, dan itu tidak khusus untuk setan. Famakana sababan li turtihi an janibil qudsi yakunu ma'an mani'an min an natarafak ilahi. Ya. Jadi ya, makanya ya, kalau itu menjadi sebab ya kita akan terkena juga ya. Wa ana akhafu min an nakuna syirkaan ya, al-iblisi fil la'ni alladzi nal'anahu, dan aku khawatir ya untuk menyertai iblis dalam hal dilaknat tadi itu ya, seperti itu ya. Jadi apa namanya, ya, jadi kita perlu mentafakuri bahwa mengkaji dengan baik Al-Quran itu ya, mungkin dengan bimbingan para ulama yang soleh, supaya bisa mengekstrak ya, mengamalkan. Ini mengamalkan itu bentuknya seperti itu, merenungi terus kemudian menerapkannya pada diri kita ya. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti itu harus ditujukan bahwa ayat-ayat yang mengecam itu misalkan itu kita harus memasukkan diri kita dalam ayat-ayat dalam sebagai orang-orang yang diberi peringatan itu ya. Jangan merasa diri kita terbebas dari hal-hal seperti itu, dari yang dimaksudkan oleh ayat seperti itu. Jadi misalkan qala rasul, seperti ayat misalkan yang itu qala rasul, dalam ayat itu yang
inna qaumi takhadha hadzal qur'ana mahjura, bahwa kaumku telah inna takhadhu hadzal qur'ana mahjura, keluhan Rasulullah bahwa kaumku menjadikan Quran itu mahjura ya. Mahjura itu hijrah itu juga kata itu ya. Mahjura artinya terasingkan, terhijrahkan. Artinya tidak memberi perhatian pada Al-Quran dengan yang secukupnya. Ya, jadi Imam Imam Khomeini menafsirkan bahwa makna mahjura tentunya bukan sekedar tidak dibaca atau tidak ada tilawah ya, akan tetapi lebih penting adalah mengamalkan Al-Quran ya, tadi itu mengamalkan bentuknya seperti itu. Misalkan ya sama alhamdulillahi rabbil alamin misalkan, itu juga senada dengan itu, bahwa segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bukanlah pihak yang layak mendapatkan pujian kalau misalkan katakanlah kita melakukan hal-hal yang baik atau ada sifat-sifat baik pada diri kita, atau mungkin ada hal-hal yang kita anggap baik pada diri kita. Semua itu pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, kita diminta untuk membaca bismillah, kita membaca bismillah, artinya semua amal baik itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau kita menganggap bahwa amal itu dari kita, yang kita sudah ikrarkan itu bahwa amal kita itu lillahi ta'ala, maka ya dengan sendirinya tidak ada kata-kata oh itu dari saya, oh itu yang melakukan, oh itu kalau bukan saya. Kan tadi sudah bilang bahwa amal itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi si saya tadi itu yang mengamalkan atau berperan atau apapun. Itu yang menyebabkan kita merasa mandiri, dan artinya kita tidak memperoleh kebahagiaan ya, karena kebahagiaan itu adalah tadi itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, kalau kita sudah merasa mandiri, merasa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita tidak layak berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu membersihkan diri ya. Ya, jadi kita harus mengenal sifat-sifat dan yang diceritakan, sifat-sifat yang dihindari supaya kita terapkan, kita amalkan dari apa yang menghindari sifat-sifat buruk ya, khususnya tadi itu ya, riya, ujub dan kibir. Kibir itu merasa lebih baik dari orang lainnya, seperti iblis itu ya. Ya cuma kan kita kita nggak merasa seperti itu ya. Kita misalkan kita punya apa atau bisa apa atau sudah melakukan ini itu, terus kita merasa lebih dari orang lain. Itu juga kibir. Dan kibir itu membuat juga sama efeknya, orang membuat akan terusir dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah itu kita akan putus asa, frustasi dan seterusnya. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Jadi amal-amal ini memang harus didahului dengan pengetahuan dan ilmu. Setelah dapat ilmu terus direnungkan, dipikirkan,
dan setelah dipikirkan, tafakuri, dan setelah itu menjadi azam, ya, menjadi tekad untuk memperbaiki diri, ya. Dan ya bagus orang misalkan memperbaiki bacaan Al-Quran, itu ada tahsin, ada tajwid dan seterusnya, tapi itu sifatnya aksidental, ya. Yang penting, yang esensinya, yang merupakan zatnya itu adalah tadi itu merenungi isinya, menangkap pesan-pesannya, terus berazam untuk melakukan. Jadi itu maksudnya membersihkan penyakit. Di sini artinya seperti sudah disebutkan adalah penyakit-penyakit, khususnya penyakit jiwa, ya, penyakit rohani. Dan penyakit rohani itu sumbernya dari itu, dari itu tadi itu, dari ujub, kibir, dan merasa mandiri itu tadi itu. Jadi semua penyakit rohani pada umumnya itu kembali dari situ, ya, bersumber dari itu. Jadi ya, jadi Al-Quran ini diturunkan untuk mengobati diri kita, yaitu sudah penyakit rohani. Terus ya, di antara yang harus kita hindari itu juga membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Dan melihat bahwa kita lebih layak untuk mendapatkan sesuatu misalkan dari orang lain. Kalau itu ada di bab hasad, ya, hasad. Hasad itu menganggap bahwa orang lain lebih, atau kita lebih layak mendapatkan kesempurnaan ketimbang orang lain. Apakah kesempurnaan itu benar-benar kesempurnaan atau kesempurnaan yang dianggap? Misalkan harta itu orang menganggapnya kesempurnaan, kalau secara hakikat harta itu bukan kesempurnaan, ya. Ya, tapi orang menganggap kesempurnaan, ya, kalau orang itu mestinya tidak layak mendapat itu termasuk hasad. Juga misalkan kesempurnaan yang lain, yang benar-benar kesempurnaan, takwa dan seterusnya. Ya, jadi ya sebagian pernah mendengar juga bahwa kenapa iblis itu kenapa para malaikat itu, dan termasuk iblis di situ, ya, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ya, sebagian ada yang menganggap bahwa itu adalah imamah, ya. Imamah. Jadi mengingkari imamah itu menyebabkan orang juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi imamah itu sebagai hal yang penting yang menyebabkan kita bisa terus. Jadi taat pada imam, sujud itu adalah, ya, karena negara imamah mangkaro setan masjid. Ya, nggak mau taat pada imam. Iblis tidak mau taat pada imam. Dia maunya taat pada Allah saja. Dia maunya sujud pada Allah. Tidak mau taat pada khalifah Allah, ya, kepada imam. Sebenarnya kan kalau di cerita itu kan tersirat kan bahwa iblis itu sebetulnya
tidak keberatan kalau sujud kepada Allah ya, tapi dia keberatannya sujud kepada Nabi Adam. Ya, jadi ya biasanya ya orang sulit melihat sifat-sifat itu dalam dirinya ya, sifat yang tidak baik itu dalam dirinya, dan gampang melihat orang lain. Maka dalam akhlak itu yang yang utama itu adalah melihat dirinya ya. Jadi dirinya itu adalah menganggap dirinya bahwa orang yang paling kurang, yang paling tidak punya apa-apa, dan orang lain yang dilihat setiap ketemu orang itu harus melihat bahwa orang itu lebih baik dari dirinya. Nah, itu menghindari, kalau kibir, menghindari kibir itu. Jadi kibir itu melihat bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu nggak boleh dalam akhlak, dan sebaliknya jadi kita diperintahkan sebaliknya, bahwa kita harus melihat orang lain itu, bahkan benda-benda lain, bahwa bukan hanya orang tapi juga hal lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik dari kita. Ya. Seperti itu ya, karena itu manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala ya, semua ciptaan. Ya. Wa natafakkaru aidan, dan juga kita melihat bahwa fi hadhil qadiyah syarifah nara ma huwa sababul, dan kita berpikir ini sedikit lagi aja ya, kayaknya kita sampai di sini aja. Dan kita dapat merenungkan lebih jauh mengenai kisah-kisah mulia dan yang menyebabkan keutamaan Adam di antara semua malaikat sendiri ya. Apa yang menyebabkan mahwa sababul masyiyah, ya, apa yang menyebabkan kelebihan Nabi Adam ya, wa afdhaliyatihi alal malaikah, apa yang menyebabkan kelebihan afdhaliyat, atau ya kelebihan ini juga sama masyiyah, dan afdhaliyat ini kurang lebih artinya sama ya. Keutamaan atas para malaikat, penyebabnya adalah ini apa ya bacanya, bahwa kita bimikdarin taqah bidzalika sabab fanara anna sabab tafdili huwa ta'limil asma, dan yang menyebabkan kelebihan Nabi Adam itu adalah taklim ya, taklimul asma, kama qala ta'ala ya, wa 'allamal asma'a kullaha. Jadi menyebabkan itu adalah apa? Bahwa Allah mengajarkan nama-nama asma. Ya. Apa ini? Ya mungkin sampai di sini aja dulu ya. Dan derajat yang tertinggi adalah pengajaran nama-nama dalam mengucapkan tahakkuk nama-nama Allah ya. Seperti derajat tinggi dalam masuknya dalam hadis mulia itu ya. Ya. Allah memiliki wa tahakkuk bi asma'illah ya. Ya,
kama annal fi ahsai alladhi wa fi riwayat syarifah anna Allah bahwa pada Allah ada tis'an wa tis'ina isman ya, bahwa Allah memiliki 99 nama. Man aqsaha, barang siapa aqsaha itu kalau secara bahasa di sini menghitung ya, maka dia masuk surga. Aqsa itu meliputi sebelumnya ya, aqsa. Bahwa yaitu aqsa, mungkin perlu ini kata kuncinya di aqsa ini ya. Ya ini kalau di terjemahan itu ya nanti mungkin kita bahas insyaallah nanti kalau ada, kita pelajari lagi. Dan yaitu wa tahaqquk bi haqiqatiha allati tanayyalul insanu ilal jannatil asma, yaitu tahaqquk ya, mewujudkan hakikatnya. Jadi mewujudkan ya, menginternalisasi barangkali ya, mewujud asma-asma Allah itu dalam dirinya. Jadi mungkin aqsa itu barangkali salah satunya itu tahaqquk. Artinya kalau Allah berilmu, maka orang harus berilmu juga dan seterusnya ya. Kalau Allah Maha Pengasih, orang juga harus pengasih. Seperti itu. Dan Rahman dan Rahim. Rahim itu artinya kalau Rahman itu umum, kalau Rahim itu khusus. Artinya kalau orang, jadi tahaqquk artinya mewujudkan ya, mewujudkan asma-asma Allah itu dalam diri ya orang tadi itu ya, orang yang itu. Jadi ya mengajarkan itu artinya itu ya, bukan sekedar taklim tahu saja, tapi sepertinya lebih itu ya. Makanya kalau orang sudah punya nama-nama Allah ya, nama-nama Asmaul Husna itu, maka dengan sendirinya dia layak untuk menjadi khalifah. Dan kalau jadi khalifah, jadi ya taat kepadanya ya sama dengan taat kepada Allah. Jadi bukan sekedar mengajar dalam pengertian kognitif, tapi ini dalam pengertian mewujudkan ya, tafakkuk, sepertinya begitu ya. Iya, jadi bertauhid yang pertama mungkin kognitif, yang selanjutnya adalah tahakkuk tadi itu, mewujudkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemaha terpujian Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita rasakan dalam diri kita ya. Caranya tadi itu menghindari setelah kita konsep tauhidnya ada, maka selanjutnya adalah membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati tadi itu. Nah, itu akan penyakit-penyakit tadi itu menghalangi tahakkuknya tauhid dalam diri kita ya. Ya, sekalipun kita secara kognitif bertauhid, tapi kalau secara tadi itu tidak menghilangkan tadi itu ujub, kibir dan seterusnya tadi itu, maka itu tahakkuknya gagal ya. Seperti itu. Jadi orang tidak cukup dengan tadi beramal secara fisik. Jadi harus memperbaiki akhlaknya juga. Memberi akhlak artinya memperbaiki jiwa ya. Memperbaiki hati. Ya seperti itu. Mungkin sampai di sini ada komen.
belum di-mute. Mau nanya. Ya. Kan ini tadi caranya dengan memahami Al-Quran. Ya. Memahaminya teh baca tafsir gitu. Iya, baca. Atau dibimbing oleh guru spiritual. Iya, harus mungkin dari ulama yang soleh gitu ya. Karena ini apa ya, interpretasi ini kita tidak dapat sebelumnya kalau Bapak sih gitu ya. Interpretasi bahwa kisah Nabi Adam itu adalah ujung-ujungnya kita harus apa namanya, menghilangkan ujub, kibir, itu mungkin baru dari Imam Khomeini ini ya. Sebelumnya itu enggak. Ya, ini pentingnya belajar dari apa namanya, ya ulama yang benar ya. Bukannya di Sunni juga gitu ya bilangnya? Enggak tahu ya di Sunni itu, tapi sebelumnya belum pernah. Maaf. Mungkin iya, tapi mungkin apa namanya, bisa jadi ya, tapi kadang-kadang apa ya, penekanannya itu tidak membuat orang itu tergerak untuk beramal ya. Ya ini istimewanya Imam Khomeini, ini bukunya apa namanya, baik Babul Hadis maupun ini buku Adabus Shalah ini memberikan pesan yang kuat bagi pembacanya untuk mengamalkan ya, terutama kalau di apa ya, di bawah bimbingan ustadz gitu ya. Membaca itu juga dulu ya, Bapak juga sudah pernah membaca yang buku Babul Hadis, buku Adab Shalah ini sepertinya belum ya. Tapi dulu kayaknya ada buku semacam ini, tapi memang ya habis baca ya sudah lewat cukup sampai level kognitif. Ya setelah itu ya lupa. Ya, jadi rupanya memang kita harus sampai level apa namanya, level tadi itu tahakuk, mewujudkan ya, menginternalisasikan pada diri kita ya. Jadi secara garis besar tugas atau agama kita itu kesempurnaan pribadi dan kesempurnaan masyarakat. Kesempurnaan pribadi ini caranya jadi beribadah dan memperbaiki akhlak. Kesempurnaan masyarakat yang ini yang jauh lebih berat tentu saja, ini adalah zuhurnya zaman Imam zaman Ali Abdul Farjah Syarif ya. Yang ini yang jauh lebih berat ya, karena ya lawannya ini setan, dan setannya itu Amerika. Dan ya repotnya itu karena kita terikat hukum fikih, apa Amerika itu enggak. Jadi perangnya itu mengikuti fikih kalau ini ya. Kalau Amerika ya perangnya itu enggak. Ya seperti itu ya. Jadi ya memang agak ya itu beratnya. Ya kalau tanpa fikih ya nanti ya kita jadi mereka ya. Ya artinya perangnya ya enggak menghasilkan apa masyarakat yang sempurna tadi itu. Iya begitu. Oh alam ya. Jadi kalau kita lanjutkan ke budaya ya. Kalau belajar tafsir gitu dari mana? Kalau sekarang kita semua gini. Ya mungkin coba itu dari Ustadz Abbasi itu ya. Mungkin ada playlist tafsir, ada playlist ya, kalau mau ngebut ini ada sudah di apa namanya, ada video-video akhlak sini. Gak ada yang buku gitu? Kalau buku ya, kalau buku tadi itu, kalau buku itu apa namanya, kita cenderungnya kognitif ya, ngebut baca dan udah gitu lewat. Kalau ya kalau mau ya, kalau yang dibaca itu ya tafsir Mizan. Tapi ya tafsir Mizan ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya.
Kalau nggak salah sudah ada bahasa Inggrisnya, tafsir mizan. Ya, memang harus sabar ini, memperbaiki diri memang nggak bisa basim salabimnya. Ya kan, kita juga dikasih waktunya ya relatif lama, ya kan, seumur hidup. Tidak disuruh begitu baca langsung baik kan, enggak. Makanya berproses, makanya jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Fokus tadi itu, di samping kita lebih banyak waktu juga hasilnya akan lebih cepat ya. Ya, seberapa efektif hasilnya ya, diantaranya fokus dan azam tadi, seberapa tekad kuat, seberapa orang fokus itu berpengaruh ya, kan? Atau memanfaatkan tadi itu waktu-waktu khusus, misalnya bulan Ramadan, Lailatul Qadar, apa yang gitu-gitu, memberi perhatian pada hal yang begitu ya. Waktu kalau harian ya waktu sebelum dan sesudah subuh atau setelah maghrib, itu belajar itu efektif. Oke ya. Nek kita bukan wujud yang mandiri ku, aplikasi ini piye Mas? Iya, tadi itu bahwa kalau kita merasa punya kebaikan, bahwa kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa punya sesuatu apapun, bukan ya, khususnya kebaikan ya, atau benda atau atau barang atau harta, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita beramal, jangan diklaim bahwa amal itu dari kita, itu dari Allah. Ya, pelan-pelan, dikit-dikit saja, jangan ujub. Ya, coba itu dibuka lagi video tentang ujub itu ya, masih ada dari Ustadz Ibrahim. 40 hadis, itu 40 hadis juga ada itu, kalau nggak salah Ustadz Abasi juga sekarang lagi membicarakan 40 hadis. Rekamannya ada kayak di YouTube, cari aja. Iya gitu. Kayak tentang karimah itu berarti kan wujud yang tidak mandiri ya Mas ya. Berarti nanti diurus oleh Allah Mas ya. Iya, bukan begitu ya. Jadi udah ya. Pendapat dan ini mengenai komentar terhadap berbagai pendapat tadi itu ya. Pendapat pertama itu adalah bahwa sifat Allah itu adalah, atau sifat wajibul wujud itu adalah ain dari zat, dan masing-masing sifat itu adalah ain dari sifat lainnya. Ini pendapat para filosof, dan ini yang oleh Alamah Tabatabai dikatakan benar ya, bahwa sifat Allah
atau sifat wajib wujud itu adalah zatnya itu sendiri. Kenapa ada sifat ya? Karena kita terbiasa membedakan sifat dengan zat ya. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara bahwa Allah itu hidup, berarti Allah itu juga mencabut hidup itu pada pengertian bahwa Allah Maha Hidup, itu juga termasuk Allah ada, Allah Maha berilmu, Allah Maha kuasa, dan seterusnya. Jadi kalau disebut salah satu sifat Allah itu mencakup sifat-sifat kesempurnaan lainnya, termasuk zatnya. Jadi juga zatnya. Jika kalau disebut zatnya itu juga termasuk sifat-sifatnya. Jadi tidak ada bahwa sifat adalah ain zat. Terus yang pendapat yang kedua bahwa sifat itu adalah tambahan, namun dia tambahan tapi dia kekal ya, tapi qadim, sifatnya qadim. Kalau sifatnya qadim dan yang lainnya ya, qadim bersama zatnya. Sifat bukan zat, tapi dia sama-sama qadim. Terus pendapat yang ketiga bahwa sifat itu tambahan atas zat dan bersifat hadis, artinya sifat itu datang belakangan. Ini pendapat Karomiyah. Pendapat keempat bahwa sifat itu adalah bahwa sifat itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh zat yang punya berdasarkan dengan sifat tersebut ya. Allah Maha berilmu, artinya Allah mengetahui ya, seperti orang yang berilmu. Begitu. Nah, kita mungkin sampai pada komentar yang kedua ya. Komentar yang kedua udah ya. Ini sudah ini yang kedua ya. Wa qalu ba'duhum, dan yaitu pendapat yang kedua bahwa inna illatal ijadi masyiah wal iradatihi ta'ala duna dzatihi, bahwa sungguhnya penciptaan ya bukanlah zatnya ya. Masyiah, kehendaknya dan iradanya adalah bukan sifatnya. Terus adalah menurut lama terbaca adalah kalamun la maksud lahu ya, perkataan yang tidak ada landasannya, muhassalalah. Dan ya ini dan seterusnya, bahwa ini karena ini kemarin sudah ya, kita mungkin jadi bahwa ini dibantah dengan dua hal ya. Jika iroda itu termasuk sifat fi'liyah, sebentar ya. Oh enggak. Oh ini sampai sini ya. Wa amal qaulus tsani. Ya, pendapat yang kedua bahwa mansubun ilal asy'ariyah. Fa fihi anna hadhihi sifata wa hiya alama
Ad-duha al-hayah wal qudrah wal ilm was sam wal basir wal basar wal iradah wal kalam. Imma antakuna ma'lulatan au ghaira ma'lulatin li syai'in. Bahwa pendapat yang kedua yaitu yang dinisbatkan kepada Asy'ariyah ya, bahwa fafihi ada sifat, dan sifat-sifat itu yaitu hayah maha hidup ya, wal qudrah berkehendak, wal ilm maha mengetahui, wal sami' maha mendengar, wal basir wal basar maha mendengar ya ini. Maha melihat ya ini, wasami maha mendengar, wal basar maha melihat, wal irada maha berkehendak, wal kalam maha berbicara. Maka sifat-sifat ini adalah dia maklulah. Karena dia bukan zat, maka dia maklulah atau ghair maklulah. Maka sebab-sebab itu ada dua kemungkinan, apakah dia disebabkan atau tidak disebabkan oleh sesuatu. Ya, kalau fa'in takuna ma'lulatan li syai'in fakanat maujudatan fi nafsiha. Kalau dia tidak disebabkan oleh sesuatu, maka berarti dia sifat tadi itu adalah maujud atau terwujud dengan sendirinya sendiri. Wajibatun fi dzatiha, maka dia menjadi wajibul wujud sendiri kan, karena dia sifat tadi tidak diciptakan, tidak disebabkan. Kanat hunaka wajibatu samanin. Maka dengan demikian ada 8 wajibul wujud, yaitu zatnya dan 7 sifatnya ya. Jadi ada 8 wajibul wujud. Wahiyah zat wasifatus sama, yaitu zat dan sifat-sifat yang 7. Wa adillatu wahdaniyatul wajib tubtilu. Wa adillatul wahdaniyatil wajibi tubtilu. Dan dalil mengenai keesaan wajibul wujud membatalkannya ya. Jadi ini tidak sesuai dengan dalil bahwa wajibul wujud itu harus 1 ya. Jadi tidak 8. Jadi kalau sifatnya itu tidak disebabkan, maka artinya ada dengan sendirinya, maka sifatnya itu menjadi wajibul wujud lagi ya kan. Dan karena sifatnya ada 7, maka wajibul wujudnya jadi 8 ya, yaitu zat ditambah 7 sifatnya. Wa in kanat ma'lulatan fa imma an takuna ma'lulatan li ghairi dzat al mutasaffati biha au ma'lulatan laha. Maka kalau dia sifat-sifat tadi itu disebabkan, atau dia punya sebab sifat itu datang dari sesuatu yang lain, maka dia kemungkinannya adalah disebabkan oleh zat yang lain yang bukan wajib wujud itu, zat yang tidak disifati dengannya, atau yang disebabkan oleh zat itu sendiri kan gitu ya. Jadi ini bercabang lagi, nanti masing-masing akan dibantah.
Ya. Wa alal awal, kalau sifat tadi itu disebabkan oleh selain zat Allah Subhanahu wa taala, yantahi wujubuha bil ghair ila wajibil bidzat. Maka kalau dia disebabkan oleh selain zat wajibul wujud tadi itu, maka harus ada penyebab lain yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia meniscayakan adanya wajibul wujud yang lain, yaitu yang menjadi sebab adanya sifat-sifat tadi itu, ya. Wa ghairil wajibi bidzat al-mausuhun biha, yang bukan wajibul wujud yang disifati tadi itu. Jadi ada wajibul wujud kedua yang menjadi sebab adanya sifat-sifat tadi itu, ya. Wa adillatu wahdaniyatil wajib tubtilu, dan karena wajibul wujud itu adalah satu, maka hal ini batal, ya. Salah, ya, karena wajibul wujud satu. Jadi kalau sifat itu diwajibkan oleh wajibul wujud yang lain, maka harus ada wajibul wujud satu lagi, dan itu tidak sesuai dengan keesaan wajibul wujud. Kash syakil sabik, seperti syak yang sebelumnya, seperti bantahan yang sebelumnya. Ala anna fihi hajatul wajibul wujud lidzatihi fi ittisafi bi sifatin kamalihi ila ghairihi wa huwa muhal, ya. Dan terlebih lagi bahwa di sini ada hajat atau butuhnya wajibul wujud lidzati terhadap pensifatan kesempurnaan oleh yang lainnya, dan ini adalah muhal, ini adalah tidak masuk akal, ya. Jadi wajibul wujud butuh sifat sempurna, ya kan, dan sifat sempurna itu diberikan oleh yang lain, artinya wajibul wujud jadi punya hajat terhadap yang lain, dan ini adalah mukhal, ya. Itu adalah mustahil, ya kan. Walasani, dan kemungkinan kedua, ya, tadi kan sifatnya disebabkan oleh yang lain. Kalau sifatnya disebabkan oleh wajibul wujud itu sendiri gimana? Nah, ini walasani yalzimu kaunun dzatil mufidatun kaunun dzatil mufidati laha mutaqaddimatun alaiha bil illah wa ya faqidatun lima tu'tihi minal kamali wa huwal muhal. Jadi jika sifat tadi itu disebabkan oleh wajibul wujud itu sendiri, maka konsekuensinya adalah bahwa zat yang melimpahkan itu adalah, yang memberi sifat tadi itu adalah lebih dahulu secara kausalitas, atau bil illiyah, mutaqaddimatun alaiha bil illiyah. Jadi wahya faqidatun lima tu'tihi. Jadi wajibul wujud tadi kan nggak punya sifat, terus dia punya sifat, dan sifatnya itu disebabkan oleh dirinya sendiri.
Maka itu artinya wajibul wujud tadi tidak punya sifat kesempurnaan, terus dia memberi dirinya sendiri sifat tadi itu. Maka artinya si wajibul wujud tadi itu memberi pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak dia punya. Maka itu muhal, ya, tidak bisa, adalah muhal. Jadi faqidu syai' lam yu'ti, ya, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberi. Maka wajibul wujud yang tidak punya sifat-sifat tidak bisa mengadakan sifat-sifat itu sendiri. Ala, dan lebih lagi anna fihi faqdanul anna fihi, bahwa di dalamnya, sungguhnya di dalamnya faqdanul wajib fi dzatihi sifatil kamal. Jadi dalam pendapat-pendapat tadi bahwa wajibul wujud tidak punya, ya, faqid, faqdan atau faqad, itu artinya tidak punya. Dia tidak punya kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan. Wa qad taqaddama annahu sirful wujudi alladzi la yashuddu anhu wujud wujudu wala kamal. Tidak terlepas darinya wujud, la yashuddu anhu wujudu wal kamalu. Wal kamalul wujudi hadza khulfun. Ya. Selain itu, pendapat ini juga berkonsekuensi bahwa wajibul wujud tidak punya sifat-sifat kesempurnaan, ya. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa wajibul wujud adalah sirf, ya, sirful wujud, artinya tidak punya murni, ya, tidak punya bagian-bagian, tidak ada bagian-bagian dan wujud yang murni. Alladzi, dan yasudu anhu wujudu wal kamalu, yang tidak tertinggal, ya, tidak ada sesuatu yang berupa kesempurnaan wujud dia yang dia tidak punya. Wa hadza khulfun, dan ini khulf, ya, ini adalah biru. Jadi wajibul wujud dia memiliki sifat kesempurnaan semuanya. Dan kalau pendapat tadi ada kondisi di mana wajibul wujud tidak punya sifat kesempurnaan, dan ini adalah khulf, ya. Jadi dalam pendapat Asy'ariyah di sini ada dua masalah. Yang pertama itu wajibul wujud pernah tidak memiliki kesempurnaan, dan atau wajibul wujud lebih dari satu, ya. Wa ammal qaulus salis wa huwa mansubun ilal karomiyah. Pendapat yang ketiga itu dinisbatkan kepada karomiyah. Walazimu ma fihi minan kauni sifati zaidatu hadisatan, ya. Kaunun zat al-muta'aliyatun falazimu ma fihi, ya, min kauni sifati zaidatul hadisatun kaunu dzat muta'aliyah kaunu dzatil muta'aliyati zatu madatun, gitu bacanya, ya, yaitu mengharuskan, ya, bahwa kalau sifat itu adalah zaid dan hadis,
bahwa sifat itu terhadap zat itu adalah merupakan tambahan dan dia juga baru, sifatnya itu artinya sifatnya ada dan dia merupakan tambahan, maka zatnya itu zat wajibul wujud itu menjadi materi ya, merupakan sesuatu yang punya sifat-sifat materi. Qabilatun lisifati allati tahdatsu fiha, yang menerima sifat-sifat yang baru. Walasimuhu tarakubud zat, dan di sini karena dia tersusun, karena dia hadis maka dia tersusun ya, artinya punya bagian-bagian bahwa muhal, dan ini adalah muhal. Wa qaunun zat khaliyatun fi nafsiha anil kamal wa huwal muhal, dan zat ini juga tidak punya kesempurnaan dalam dirinya sendiri, maka ini adalah muhal juga ya. Jadi pendapat ini mengkonsekuensikan adanya perubahan pada wajibul wujud. Ya, perubahan itu adalah sifat materi ya. Jadi tadinya nggak punya sifat, terus belakangan jadi punya. Kamal qaulur rabi wa huwal mansubul ilal mu'tazilah. Dan yang pendapat yang keempat itu dinisbahkan kepada Mu'tazilah. Walasimu ma fihi minan niyabati adzati anisifatil khuluha anha, anisifati khuluwiha anha. Keempat yaitu bahwa sifat tadi, Allah tidak punya sifat ya, bahwa sifat Allah kalau Maha mengetahui itu artinya Allah bertindak seperti sesuatu yang tahu ya, gitu. Maka konsekuensi dari pendapat itu adalah bahwa walazimu ma fihi minan niyabah adzat anisifat khuluwuha anha. Konsekuensi dari ya, jadi ini mengharuskan karena ya, sifat itu ya tidak punya sifat ya kan, ya sudah bilang dari awal. Jadi dia mengharuskan bahwa wajibul wujud khuluha anha, maka dia tidak punya sifat-sifat ya, kosong dari sifat-sifat tersebut. Wa huwa kama arafta wujudus sirf la yasuddu anhu wujud ya yasuddu anhu wujudu walal kamalul wujudi ada khulfun ya, bahwa padahal sebagaimana sudah engkau ketahui bahwa wajibul wujud adalah sirf dan tidak ada suatu kesempurnaan wujudi dan juga kamal jadi tidak ada suatu wujud dan tidak ada suatu kesempurnaan yang dia tidak punya ya. Yasudu tidak, ini dua kali negasi ya. Maka dan wahada khulfun, dan ini adalah keliru ya. Jadi garis besarnya tadi ada 4 pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa wujud adalah ainul zat ya, dan ini adalah yang benar, bahwa kalau
dikatakan bahwa Allah Maha hidup, maka berarti juga Allah ada, Allah berilmu, Allah berkehendak, Allah maha mampu, gitu. Jadi kalau dikatakan satu sifat, maka itu sudah tercakup sifat-sifat lainnya dan juga zatnya. Jadi maksudnya sifat ainul zat. Ya. Yang kedua, bahwa sifat itu merupakan zaid, itu artinya atas zat, artinya sifat bukan zat ya. Kalau zaid ditambahan itu kalau istilah ini artinya bukan sifat zaid atas zat, itu artinya sifat bukan zat. Jadi sifat itu bukan zatnya gitu, seperti ya pengertian kita sehari-hari ya. Tapi dia melekat dan dia qadim sifatnya. Ini pendapat Asy'ariyah. Dan ini bantahannya ada 2 poin, dan yang poin yang kedua bercabang lagi menjadi 2 poin. Ya. Jadi bantahannya kalau dia tambahan, maka dia kemungkinan sifat itu disebabkan oleh yang lain atau tidak disebabkan. Kalau dia tidak disebabkan, maka sifat itu menjadi wajibul wujud, dan itu mengkonsekuensikan wajibul wujudnya jadi banyak, ya kan, sifat ditambah zatnya. Sifatnya kalau ada 7 ditambah zatnya 1, maka menjadi ada 8 wajibul wujud. Nah, kalau sifatnya itu disebabkan oleh yang lain, maka ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama, sifat itu disebabkan oleh wajibul wujud atau wajibul wujud yang lain, atau wajibul wujud itu sendiri, ya. Jadi kalau sifatnya disebabkan oleh wajibul wujud yang lain, maka mengkonsekuensikan adanya 2 wajibul wujud. Kalau disebabkan oleh wajibul wujud itu sendiri, anggap cuma ada 1 wajibul wujud, tapi dia bisa memberikan sifat, maka ada konsekuensinya bahwa wajibul wujud itu tadinya nggak punya sifat, terus memberi dirinya sifat-sifat. Nah, itu tidak mungkin karena dia nggak punya. Bagaimana bisa tiba-tiba mengadakan sifat-sifat tadi itu? Jadi ini muhal pendapat kedua ya. Pendapat ketiga ini sudah jelas nggak bisa diterima karena bahwa sifat bukan zat dan dia baru, maka itu mengkonsekuensikan bahwa dia punya wajibul wujud zat, punya sifat materi ya, dia berproses, dia berubah. Terus pendapat yang keempat, bahwa sifat itu adalah sebetulnya tidak ada. Kalau dia berilmu misalkan, maka dia bertindak seperti orang yang berilmu, ini untuk menghindari tadi itu ya, menghindari keberatan pada pendapat yang kedua tadi itu. Nah, tapi ini mengkonsekuensikan jadi wajibul wujud jadi nggak punya sifat kesempurnaan, dan ini khulf ya, dari ini pendapat ini juga tidak benar ya. Begitu ringkasannya ya. Ada komen? Jadi semua orang sepakat sama sifat-sifat yang harus dipunyai oleh wajibul wujud. Kenapa ya? Selanjutnya itu pembicaraan mengenai sifat-sifat apa saja nanti ya. Pasal ke selanjutnya itu mengenai ilmu kalau nggak salah ya. Faslul khamis fi ilmihi ta'ala, mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kita tutup dengan baca selawat Al-Fatihah dan Alam Taro ya, kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, dan juga para pejuang di jalan Allah yang sedang berperang melawan
Amerika dan Israel, juga kepada orang tua kita, leluhur kita, pada putra-putri dan para saudara-saudara kita. Semoga Allah selesaikan masalah-masalahnya dan berikan kesembuhan pada yang sakit dari kita semua, dan Allah sampaikan hajat-hajat kita ya, walau kita semua dari keburukan dunia dan akhirat. Ala hadiniyah kuliah salihah. Al-Fatihah. Salawat Al-Fatihah wa alam taro ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.